Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius Bani. Saya dari program studi manajemen dakwah semester 5 kelas D. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap keadaan sosial ekonomi di Indonesia. Nah, berbagai permasalahan kini timbul di tengah pandemi COVID-19 yang terus-menerus meluas di beberapa daerah. Tingkat penyebaran COVID yang parah membuat kondisi sosial ekonomi kian melumpuh. Wajar jika pemerintah mulai membuat kebijakan-kebijakan seperti social distancing, work from home, memberlakukan pembatasan wilayah, membangun rumah sakit khusus untuk penanganan COVID-19, dan lain-lain. Kebijakan pemerintah tentunya memberikan dampak bagi masyarakat, baik itu kalangan menengah, ke bawah hingga kalangan elit. Berbagai masalah sosial ekonomi muncul dan dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Hal yang terjadi ini sumber penyebabnya adalah COVID, dan permasalahannya itu muncul bagi keadaan sosial dan perekonomian bagi penduduk Indonesia. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat COVID-19 yaitu permasalahan seperti kelangkaan barang, disorganisasi dan disfungsi sosial, tindakan kriminal, melemahnya sektor pariwisata, serta angka kemiskinan dan pengangguran kian meningkat. Kelangkaan barang ini terjadi karena mulainya meningkat kebutuhan pada barang-barang yang sebelumnya tidak terlalu diperlukan namun menjadi keperluan sehari-hari, sehingga hal tersebut membuat kelangkaan barang. Kemudian disorganisasi atau disfungsi sosial juga terjadi karena adanya himbauan untuk social distancing membuat orang tuh saling takut dan menjadi waspada satu sama lain. Kemudian adanya tindakan kriminal. Nah, tindakan kriminal di sini maksudnya itu adanya penyebaran masker-masker palsu, hand sanitizer palsu, dan lain sebagainya. Itu adalah tindakan kriminal yang sangat mungkin terjadi di tengah pandemi COVID-19. Kemudian melemahnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata di sini adalah salah satu mata pencarian bagi masyarakat Indonesia. Namun karena COVID, banyak sektor pariwisata yang harus ditutup sehingga membuat masyarakat kehilangan pekerja, bahkan ada yang di PHK. Nah, kemudian angka kemiskinan dan pengangguran itu meningkat. Pekerja yang mencari pendapatan harian, mereka harus dilumpuhkan pendapatannya dengan adanya kasus COVID-19. Mereka yang sebagai pekerja warung, toko-toko kecil, pedagang asongan, pedagang di pasar, pengendara ojek online, hingga pekerjaan lain yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian, termasuk di pusat-pusat pembelanjaan, banyak yang kehilangan pokok pendapatan sehingga angka kemiskinan dan pengangguran kian meningkat di tengah pandemi COVID-19. Ada beberapa program yang dilakukan pemerintah, yaitu seperti program Keluarga Harapan, kredit usaha rakyat, kredit ultramikro, kartu sembako, hingga program bantuan-bantuan non-tunai untuk menyalurkan bantuan. Namun karena keterbatasan, karena besarnya wilayah Indonesia, sehingga semua itu belum bisa mengembalikan perekonomian negara Indonesia. Pemerintah terus berupaya dan berharap dengan adanya upaya yang ada, tidaknya itu bisa sedikit meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, baik yang terdampak corona maupun yang tidak terdampak. Namun semua kembali lagi kita berharap bahwa semoga semuanya tetap terjamin keselamatan dan kesejahteraan bagi warga negara Indonesia. Jadi adapun kesimpulan dari video saya yaitu COVID-19 yang kian meningkat di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi seperti barang yang mulai langka, terjadinya disorganisasi dan disfungsi sosial, memicu tindakan kriminal, lemahnya sektor pariwisata, serta angka kemiskinan dan pengangguran yang kian meningkat. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan keadaan semakin ditingkatkan dan berharap datangnya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, baik yang berdampak corona maupun yang tidak. Demikian hasil analisis saya di dalam video ini.
Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.